Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ya, kita lanjutkan untuk ilmu balaghah masih di ilmu ma'ani, yaitu bab wasl wal fasl ya sekarang. Langsung ke definisi ya. Al-babur rabi' al-waslu wal faslu wa fihi arba'atu dhawabit. Ada 4 kaidah ya. Kita langsung ke definisinya di sini. Ad-dhabit awal al-waslu huwa atfu jumlah ala ukhra bil wawi ya. Yaitu mengatofkan ya. Mengatofkan jumlah atau kalimat dengan wawu ya, atas yang lain ya, atas jumlah yang lain dengan wawu. Nah, ya kita tahu ya atof ya. Nah, itu namanya wasl. Jadi nanti pembahasannya adalah tentang atof jumlah pada jumlah ya. Jadi bukan atof kalimat pada kalimat, tapi jumlah pada jumlah atofnya. Ya, sedangkan kita tahu bahwa memulai dengan wawu di dalam kalimat itu dibolehkan ya, tidak mengapa. Adapun kalau di bahasa Indonesia memulai dengan dan ya, wawu kan dan artinya ya. Ya, itu tentu menyalahi kaidah bahasa Indonesia ya. Ya, adapun kalau di dalam kalimat bahasa Arab nggak apa-apa ya memulai kalimat dengan wawu. Ya, di sini kita lihat contohnya ya, yaitu Zaidun darabtuhu wa Aliyun akramtuhu ya. Zaid aku telah memukulnya dan Ali aku telah memuliakannya. Atau Zaidun qa'imun wa Aliyun jalisun ya. Zaid berdiri dan Ali duduk. Ya, hadza Zaid wa dzalika Ali. Ini Zaid dan itu adalah Ali ya. Ini dengan memakai wawu gitu ya. Menghubungkan wawu itu kan kata penghubung ya, atof ya. Ya, insyaallah gampang ya, mudah dipahami. Lalu berikutnya adalah ad-dhabit tsani al-faslu ya. Al-faslu itu lawan dari tadi wasl. Kalau wasl itu pakai wawu, kalau faslu adalah huwa tarkul atfi bil wawi baina jumlatain, yaitu meninggalkan atof dengan wawu ya, tanpa wawu ya, antara dua kalimat. Contohnya di sini Zaid darabtuhu, Ali akramtuhu, tanpa wawu. Kalau atas kan tadi pakai wawu ya. Jadi boleh ya. Boleh juga tidak pakai wawu di sini. Zaid qa'im, Ali jalis ya. Hadza Zaid, dzalika Ali. Ya, itu adalah contoh penggunaan wasl dan fasl ya. Lalu di sini kita akan bahas kalau tadi boleh ya, boleh dengan wawu, boleh tidak gitu kan. Nah, pada dasarnya kita bebas memilih melakukan wasl ataukah fasl, yaitu asal ya, asal dari wawu itu boleh atau bebas, boleh pakai, boleh tidak wawu tersebut. Hanya saja ada beberapa kondisi wasl ataupun fasl menjadi wajib. Nah, di sini ad-dhabit tsalits yajibul fasl baina jumlatain fi thalathah mawadhi ya. Wajibnya fasl fasl itu tadi apa? Tanpa wawu ya. Wajib tanpa wawu gitu. Antara dua kalimat di 3 tempat ini, yaitu kita lihat langsung aja terjemahnya biar mudah dipahami ya. Antara kedua kalimat ya, jadi tadi tempat yang pertama yang wajib tanpa wawu, yaitu kalau antara kedua kalimat ada kebersatuan sempurna atau namanya kamal ittisal atau ittihad tam ya. Ya, ittihad tam di situ an yakuna bainahuma ittihad tam. Ya, apabila kedua kalimat itu
kamal ittisal atau sempurna kebersatuannya. Ya, kita lihat di sini ittihad tam atau kebersatuan sempurna terjadi di antaranya karena dia sebagai badal ya. Jadi kalimat kedua itu sebagai badal dari kalimat yang pertama. Makanya dia namanya ittihadun tam, ittihad tam ya. Atau sebagai penjelas atau sebagai penegas dari kalimat pertama. Ya. Itu yang dimaksud dengan ittihad tam ya. Kadang kalimat kedua itu sebagai badalnya. Contohnya di sini adalah wa taqul ladzi amaddakum bima ta'lamun amaddakum bi an'ami wa banin. Nah, di situ amaddakum di situ kan diulang ya. Yang pertama amaddakum bima ta'lamun itu kalimat khobar ya, berita, atau amaddakum bi an'ami wa banin. Nah, ini kemarin di pembahasan tentang itnab ya di sini ya, yaitu khos ba'dal am ya. Ya, di sini amadakum kedua itu nggak pakai wawu ya. Ya, amadakum bima ta'lamun, amadakum bi an'ami wa banin ya. Itu tanpa wawu karena di sini adalah amadakum bi an'ami wa banin atau ayat 133 adalah sebagai badal dari apa sih nikmat yang kalian ketahui gitu kan. Nah, di situ dijelaskan yaitu an'am, hewan ternak, dan banin, anak-anak. Ya, otomatis dia sebagai badal ya dari ayat 132. Ya, bisa dilihat sendiri untuk terjemahnya ya. Ya, jadi amaddakum yang kedua adalah badal ba'du minkul dari ayat 132 sebelumnya ya. Ya, seperti itu ya. Karena badal, maka di sini hukumnya adalah ittihad tam di situ ya. Sempurna untuk keterkaitannya atau munasabahnya gitu ya. Ya, maka di situ wajib fasal, wajib tanpa wawu gitu. Ya, lalu berikutnya biar lebih cepat di sini ayat 2 yaitu ada lafaz yudabirul amro yufassilul ayat. Nah, di situ juga yufassilul ayat yang kedua. Ya, yufassilul ayat adalah di situ i'rabnya sebagai khobar kedua ya. Khobar kedua. Makanya di situ sebagai penjelas ya, sebagai penjelas atau penegas dari yudabirul amr, lalu dijelaskan atau ditegaskan kembali dengan yufassilul ayat. Makanya di situ ittihadnya ittihad tam sempurna ya keterkaitannya, otomatis nggak boleh pakai wawu. Ya, ini contoh berikutnya yang tulisan contoh lain lagi di situ ya. Di situ ayat 120 di situ fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi. Di situ adalah syaitan membisikkan pada Adam ya. Qala dia berkata ya Adam hal adulluka. Otomatis qala di situ adalah fasal ya, tidak boleh pakai wawu ya, karena di situ qala ya Adam adalah sebagai penjelas dari waswas syaitan tersebut ya. Dijelaskan dengan qala ya Adamu gitu ya, otomatis tidak pakai wawu atau namanya fasal. Lalu contoh berikutnya yaitu famahilil kafirina amhilhum ruwaida di ayat 17 ya. Di situ artinya adalah
Famahilil kafirin, maka tangguhkanlah orang kafir ya, berilah penangguhan pada orang kafir. Di sini adalah insya ya, atau bukan khobar atau berita, tapi dia insya, insyanya insya amr ya, di situ sama-sama amr. Lalu amhilhum ruwaida itu tanpa wawu ya. Famahilil kafirin bukan wa amhilhum, tapi dia langsung amhilhum tanpa wawu ya. Berilah mereka itu kesempatan untuk sementara waktu ya, amhilhum ruwaida. Ya, di sini juga sama-sama perintah di situ ya, maka tidak boleh menggunakan wawu karena apa? Ittihadnya ittihad tam. Ya, ini contoh untuk yang wajib tidak pakai wawu atau namanya fasl, yang ketentuan pertama. Lalu ketentuan kedua yaitu apabila antara kedua kalimat ya ada keberpisahan sempurna ya, atau namanya di situ tabayun tam ya. Kalau tadi ittihad tam ya, kisahnya sama, ceritanya sama gitu kan. Kalau tabayun tam di sini adalah tabayun ya, berbeda gitu. Atau keberpisahan sempurna atau kamal inqito di sini ya. Tabayun tam atau keberpisahan sempurna itu terjadi misalnya karena satu, kalimat pertama adalah khobar, sedangkan kalimat kedua insya ya, kan kita sudah belajar ya, khobar dengan insya. Khobar itu berita, insya itu bukan berita gitu, seperti larangan, perintah, bertanya itu ya, itu namanya insya ya. Jadi kalimat pertama misalnya khobar, kalimat kedua insya atau sebaliknya ya, itu namanya keberpisahan sempurna atau tabayun tam. Lalu kalimat pertama dan kalimat kedua sangat berbeda makna ya, dan tidak memiliki keterkaitan. Nggak, kalau tadi kan benar-benar keterkaitan, kalau yang ini justru lawannya ya, tidak ada hubungan sama sekali. Contohnya di sini ja'a Zaid akrimhu ya, di sini Zaid telah datang, muliakanlah dia gitu. Seperti di bahasa Indonesia juga sama ya, nggak mungkin kita ngomong Zaid udah datang tuh, dan muliakanlah dia kan nggak pakai dan ya. Kalau pakai dan malah jadi wagu atau jadi apa, jelek ya kalimatnya. Pasti biasanya kita jeda ya tanpa wawu gitu kan. Zaid udah datang tuh, ayo muliakan dia gitu kan. Nah, karena di situ ja'a Zaid itu khobar, akrimhu itu insya gitu kan. Jadi beda ini ya, antara khobar dan insyanya berbeda gitu ya. Jadi seperti kita ngomong bahasa Indonesia ya, sama ya. Zaid tidur, Zaid naim, aiqidhu gitu ya. Zaid tidur, bangunkan dia. Kan nggak mungkin dan bangunkan Zaid tidur dan bangunkan dia, itu jelek ya. Pasti Zaid masih tidur, bangunkan dia gitu kan, tanpa wawu gitu ya. Lalu Zaid katib ya, Zaidun katibun as-sama'u sofiyah ya. Di situ Zaid seorang penulis, langit itu cerah ya. Di situ nggak nyambung kan antara lagi ngomong Zaid terus ngomongin langit, makanya disebut apa, tabayun tam ya, keberpisahan atau berbedanya suatu cerita gitu. Di sini kita contohkan yaitu di kalimat wala tukhatibni di ayat 37 ya, untuk bab ini yaitu wala tukhatibni fil ladzina zalamu ya, dan janganlah kalian dan janganlah kamu berkata pada orang-orang yang zalim ya, innahum mughraqun ya, sesungguhnya mereka mughraqun gitu kan. Otomatis di situ adalah wala tukhatibni itu kan nahi ya, nahi berarti insya, lalu innahum mughraqun itu khobar gitu kan, berita itu. Otomatis mughraqun ditenggelamkan ya. Sesungguhnya mereka
akan ditenggelamkan gitu kan, otomatis di situ yang satu nahi atau insya, yang satu khobar, maka di situ tidak boleh wawu atau namanya fasl. Ya, itu untuk yang kedua. Lalu yang ketiga sekarang, yaitu ketentuannya apabila kalimat kedua merupakan jawaban atas pertanyaan yang tersirat dari kalimat pertama, atau namanya syibhu kamal ittisol. Syibhu ya. Jadi bukan kamal ittisol, tapi di sini syibhu kamal ittisol. Contohnya di sini wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Nah, di situ ya ini tentang kisah Nabi Yusuf yang dengan Zulaiha ya. Ya, di situ ada ikhtilaf antara siapakah yang berkata di sini, apakah Nabi Yusuf ataukah Zulaiha ya. Mama ubari'u nafsi ya, aku tidak menganggap diriku suci. Lalu innan nafsa la'ammaratun bisu ya, sesungguhnya jiwa ini mengajak kepada keburukan, bisu ya. Maka di situ atau diterjemahkan karena jiwa ini mengajak kepada keburukan. Nah, otomatis di situ ada inna nafsala amaratun bisu adalah sebagai jawaban yang tersirat dari kalimat pertama, karena kalimat pertama itu aku tidak menganggap diriku suci. Nah, pasti ada pertanyaan kenapa gitu kan, kenapa kok bisa gitu. Nah, lalu dijawab karena jiwa ini sungguh selalu mengajak kepada burukan gitu kan. Nah, otomatis inna nafsal amaratun bisu adalah sebagai jawab ya dari kalimat yang tersirat gitu. Dari kalimat yang pertama. Ya, contoh kedua di sini nggak usah ya, biar cepat. Lalu kita berikutnya ke dhabit rabi ya, yajibul wasl. Sekarang wajib wasl, wajib pakai wawu, yaitu pada 3 keadaan. Ya, ini 1, 2, 3. Biar lebih cepat langsung kita ke satu persatunya ya. Jika kedua kalimat sama-sama khobar atau insya ya, sama-sama khobar, sama-sama insya. Kalau tadi kan yang kalimat pertama khobar, yang kedua insya, itu kan berbeda ya, makanya di situ wajib tanpa wawu. Kalau di sini malah di sini kapan wajib pakai wawu, yaitu apa tadi? Apabila kedua kalimat tersebut adalah sama-sama khobar atau sama-sama insya gitu. Lalu antara keduanya ada munasabah atau keterkaitan yang sempurna, tetapi tidak ada yang mengharuskan fasl di situ ya. Jadi ini adalah wajibnya wasl atau wajibnya pakai wawu yang keadaan pertama. Contohnya di sini, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Ya, di situ kan sesungguhnya orang yang berbuat kebaikan itu lafi na'im ya. Na'im itu di dalam surga gitu kan. Wa innal fujjara lafi jahim. Nah, itu yang kedua adalah keterkaitan yang sempurna atau munasabah sempurna, atau di situ ya munasabah tamah ya. Karena di situ walaupun di situ kontradiksi, yang satu menceritakan tentang abror, orang yang berbuat kebaikan, sedangkan fujjar itu yang berbuat jahat atau fajir. Atau yang satu tentang naim, tentang surga, yang satu tentang neraka. Tapi di situ kan keterkaitan yang kontra. Jadi walaupun suatu keterkaitan itu yang bentuknya kontra ya, tapi di situ adalah masih ada keterkaitan makna gitu kan, atau kisah, otomatis dia masuk kategori yang ini ya. Jadi di situ kan menceritakan yang pertama ayat 13 tentang surga atau tentang orang yang berbuat baik, sedangkan 14 kontraknya ya di neraka, yaitu orang-orang yang fajir.
Otomatis di sini wajib pakai wa innal fujjaro ya, wajib pakai wawu walaupun dia munasabah atau keterkaitannya itu keterkaitan yang kontra. Gitu ya. Contoh lain di sini adalah falyadhaku qalilan walyabku katsiran. Ya. Ya, tadi kan ketentuannya sama-sama khobar atau sama-sama insya. Kalau di sini berarti sama-sama insya ya, walyadhaku qalilan ya. Dan hendaklah mereka menangis sedikit ya. Walyabku tertawa sedikit ya, walyabku katsiran dan menangis yang banyak. Nah, otomatis di situ sama-sama insya atau sama-sama amr di sini ya, sama-sama perintah. Ada keterkaitan ya, munasabahnya munasabah sama tadi, munasabah yang kontrak ya. Jadi di situ walyabku, pakai wa di situ. Lalu contoh lain di situ adalah khudzu zinatakum ayat 31 ya. Khudzu zinatakum inda kulli masjid wakulu, pakai wakulu, pakai wa. Lalu washrobu, pakai wa lagi. Wala tusrifu, pakai wa lagi. Karena di situ memang sama-sama amr di sini ya, sama-sama amr atau sama-sama insya ya. Jadi pakai wawu ya, washrobu, wakulu ya, wala tusrifu. Nah, ini tambahannya untuk yang bab yang pertama tadi ya, innahu la yuhibbul musrifin ya. Ini digabungan dengan kaidah yang pertama tadi, yaitu yang enggak pakai wawu. Kenapa di sini bukan wa innahu la yuhibbul musrifin, tapi dia langsung innahu tanpa wawu? Karena di situ adalah tadi ya, yang pertama tadi tentang amr atau insya, yang innahu la yuhibbul musrifin adalah khobar. Itu otomatis di situ berbeda ya. Itu. Dan ya, jadi innahu la yuhibbul musrifin adalah seperti jawaban yang tersirat dari kalimat yang pertama, yaitu mengapa atau alasan di sini innahu nggak pakai wawu ya, karena di situ seperti jawaban yang tersirat untuk pertanyaan dari kalimat yang pertama. Ya, lalu berikutnya adalah di ayat 83 di situ mana ya, yang wabil walidaini ihsana ya. Di situ la ta'buduna illallah wabil walidaini ihsana. Di situ kan sama-sama amr ya, sama-sama khobar tapi maknanya amr di sini ya, maknanya insya. La ta'buduna illallah wabil walidaini ihsana. Di sini pakai wawu ya. Lalu ke pembahasan nomor 2 ya, yang wajib pakai wawu atau namanya wasl apabila kedua kalimat berbeda dalam hal khobar dan insya ya, sama-sama berbeda ya, berbeda antara khobar dan insya, sementara fasal justru ambigu ya. Fasalnya kalau pakai fasal itu atau pakai wawu itu malah kalau tanpa wawu itu malah jadi kalimatnya ambigu. Itu contohnya di sini di kisah yang Abu Bakar aja ya, yang pendek. Di situ Abu Bakar radhiyallahu anhu marra bihi rajul ya, ma'ahu thawb ya, faqala atabi'uhu ya, qala ya, di sini lewat seorang laki-laki ya, lalu si sahabat Abu Bakar berkata, apakah kamu menjualnya ya, laki-laki itu bawa baju gitu kan, apakah kamu menjualnya? Terus si laki-laki tersebut berkata, la rahimakallah, tidak, semoga Allah merahmatimu gitu kan. Nah, lalu Abu Bakar berkata lagi,
ala qultu la wa rahimakallah. Ya, kenapa kamu nggak bilang tidak dan rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, ya. Karena kenapa? Karena ambigu, ya. Kalau tanpa wawu di situ nanti dikiranya la rahimakallah, ya. Semoga Allah tidak merahmatimu. Ya, kalau tanpa wawu nanti artinya seperti itu, ya. Semoga Allah tidak merahmatimu gitu. Tapi kalau pakai wawu menjadi tidak, dan semoga Allah merahmatimu, ya gitu, ya. Jadi seperti bahasa Indonesia juga, ya, gitu kan. Kalau digabungkan antara tidak dengan kalimat setelahnya tanpa jeda wawu, ya, akan rancu maknanya, gitu, ya. Jadi kalau la rahimakallah harus, ya, bukan bagusnya, malah harus memakai la wa rahimakallah agar terjeda, ya, gitu. Insyaallah bisa dipahami, ya. Ini adalah kalau fasal jadi ambigu, atau kalau tanpa wawu itu jadi ambigu. Ya, rahimakallah di situ adalah insya, ya, karena itu doa, gitu kan, ya. Lalu berikutnya yang nomor 3, ya, yaitu kapan wajib wasal atau pakai wawu. Kedua kalimat berserikat, apabila kedua kalimat berserikat dalam i'rab, ya, berserikat dalam i'rab. Contohnya di sini ra'aitu rajulan yanamu qalilan wa yusalli tawilan. Ya, di situ adalah aku melihat seorang rajul, itu kan, yanamu qalilan, yang tidur sedikit, wa yusalli tawilan, dan salat panjang, salat lama, gitu, ya. Nah, di sini kan yanamu qalilan dan yusolli tawilan adalah sebagai naat, ya, naat dari rojul, ya. Laki-laki yang apa? Yang tidurnya sedikit dan yang malamnya pakai wa yusolli, dan yang malamnya, itu, ya, karena itu sama-sama naat di situ. Naat 1, naat 2, ya. Yanamu qalilan, yusolli tawilan, ya. Itu adalah naat yang berbentuk jumlah fi'liyah, ya. Laki-laki yang tidurnya sedikit dan yang sholatnya banyak atau panjang. Lalu kharaja Zaid yahmilu haqibah, ya, wa yarkabu sayyarah. Zaid telah keluar, ya, dengan membawa haqibah. Yahmilu haqibah di situ i'rabnya adalah sebagai hal, ya. Zaid itu keluarnya dalam keadaan apa, gitu kan? Yahmilu haqibah, dalam keadaan membawa tas, wayar kabus sayyaroh, ya, dan mengendarai mobil. Nah, di situ ada hal 1 dan hal 2. Maka karena tadi berserikat dalam i'rab sama-sama hal, maka dipisah dengan wawu, itu. Lalu Zaid yahfazul jauhar, ya, jauharul maknun, wa yaqra'u hilyah, ya. Zaid yahfazul jauhar berarti di situ sebagai apa? Khobar, ya, khobar 1. Wa yaqra'u hilyah adalah khobar kedua, gitu, ya. Zaid itu kan mubtada, yahfazu jauhar itu khobar yang berbentuk jumlah fi'liyah, khobar ke-1. Lalu juga sedang membaca hilyah, ya, menghafal kitab jauhar dan membaca hilyah, gitu. Nah, berarti di situ khobar 1 dan khobar kedua berserikat dalam i'rab, maka harus dipisahkan dengan wawu, ya, wa yaqra'u di situ. Contoh lain di sini asyaiton ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim. Nah, di situ adalah ya'idukumul faqra, ya, wa ya'murukum bil fahsya. Ya, karena kita tahu di situ asyaiton itu sebagai mubtada, ya.
ya'idukumul faqra itu sebagai khobar jumlah fi'liyah, khobar pertama. Wa ya'murukum bil fahsya adalah khobar kedua. Otomatis harus dipisah dengan wawu karena dia berserikat dalam i'rab sama-sama khobar gitu ya. Ya, sudah selesai ya. Jadi ada pembahasan di dalam wasal dan fasal ini. Ada 3 pembahasan ya. Pada asalnya itu boleh pakai wasal, boleh pakai wawu, boleh tidak, gitu kan. Lalu kapan wajib wasal atau pakai wawu dan kapan wajib fasal atau tanpa wawu. Ya, ini pembahasan tentang wasal dan fasal ini. Ya, ini latihan soal bisa di ini sendiri ya. Dilatih sendiri. Tidak saya jelaskan ya karena tujuannya memang untuk mempersingkat penjelasan ini ya. Kalau diterangkan satu-satu jadi panjang nanti malah pusing ya. Jadi lebih baik yang singkat saja penjelasannya, yang penting paham tentang bab wasal dan fasal. Barakallahu fiik, semoga mudah dipahami. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.